Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nih, kita, pendatang baru nih di dunia podcast. Jadi, kita ingin memperkenalkan podcast kita nih, seperti bisa dilihat pada judul, yaitu, podcast kita yaitu podcast santuy. Nah, jadi kita tuh terdiri dari, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Teknik Elektro, yang sedang melaksanakan KKN tematik atau KKN mandiri saat ini pada periode Juli sampai dengan Agustus. Nah, jadi salah satu proker kita tuh ada namanya podcast, yaitu podcast-nya berisi tentang, ajakan dan himbauan-himbauan mengenai Covid dan, pengalaman-pengalaman kita serta membahas hal-hal seputaran dengan Covid. Sebelum masuk ke konten, alangkah baiknya kita perkenalan, anggota terlebih dahulu, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Sekalian perkenalan, mungkin teman-teman sekalian bisa mengidentifikasi suara-suara kita nih. Dimulai dari gue ya. Jadi gue adalah Hafid dan Ahmad, KKN domisili Bogor dan saat ini berkuliah di Jenderal Sudirman jurusan Teknik Elektro. Mungkin bisa lanjut ke Mas Adi. Gua Sukma Adi Setiawan dari Fakultas Teknik jurusan Elektro Komisi KKN di Desa Meninggalco, Kecamatan Tanjung, Cilacap. Kita lanjut perkenalan dari Mas Danar, boleh perkenalan? Baik, perkenalkan nama saya Danar Jirinuman, saya dari jurusan Teknik Elektro Unsud, KKN di Desa Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, lanjut ke Mas Eka. Perkenalkan, nama saya Eka Bowo dari Teknik KKN Desa Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Nama gue Hamzah dari Teknik Elektro, KKN domisili Desa Sumberjaya, Bekasi. Oke, lanjut ke Mas Dika. Perkenalkan, nama gue Muhammad Anugrah Hadika, jurusan Teknik Elektro, KKN domisili Desa Candimas, Lampung Utara. Oke, lanjut ke Mas Raffi. Perkenalkan, silakan. Perkenalkan, nama saya Raffi dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro Unsud. NIM H1A018060, KKN di Kelurahan Selerok, Kota Tegal. Oke, lanjut ke Mas Sopian. Halo, nama gua Sofian Alwi, dari jurusan Elektro di daerah KKN gua tuh di Desa Pakisaji di Jepara, Kabupaten Jepara. Oke, Mas Sultan, boleh perkenalan Mas Sultan? Nama saya Sultan Gagas Salam dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, dan saya KKN di daerah Lopang Cilik, Kecamatan Serang, Banten. Oke, nah kan udah perkenalan semua nih. Buat pertemuan kali ini kita mau bahas apa sih, Di, temanya? Untuk kali ini kita akan bahas tentang update seputar tentang COVID di Indonesia ya. Yang kita tahu kan COVID itu masuk ke secara ya. Ini ada fakta itu COVID-19 masuk ke Indonesia itu tanggal 2 Maret itu kasus pertama COVID ya. Oh, yang di Depok ya? Iya itu yang kalau dari berita itu karena dia berinteraksi dengan orang Jepang itu kayak pesta-pesta gitu lah katanya gitu, terus makanya dia bisa kena COVID gitu. Nah, untuk kasus meninggal pertama itu
ini tanggal 11 Maret 2020. Kalau dari info itu kayak orang kedua yang terkena COVID di Indonesia, jadi yang meninggal itu orang keduanya. Nah, mungkin ada fakta lain 17 Juli 2020 itu Indonesia menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Mungkin dari situ ketahuan ya, kayak COVID tuh lumayan bahaya gitu, sama di Indonesia tuh masih kurang gitu ininya penanganan COVID-nya. Oke, oke. Nah, jadi, topiknya menarik banget ya. Jadi, kita akan kupas nih, jadi silakan ke Mas Adi bisa dipandu nih buat topik kali ini. Ini langsung mungkin ini kan udah banyak narasumber nih, langsung saja kita tanya-tanya tentang COVID-19 ini ya. Langsung saja kita langsung ke pertanyaan yang utama nih. Ada menurut kalian, apa sih COVID-19? Nah, terus pendapatmu tentang bahayanya COVID tuh gimana sih? Mungkin dari Mas Sofian bisa dijawab gitu. Gue sih ini ya, gue bukan dokter atau bukan apa, tapi gue setahu gue aja sih kalau COVID tuh ya menurut gue antara ini sih gue masih bingung deh. Kalau gue sih mikirnya emang ngeri, tapi di luar sih banyakan itu loh orang-orang yang nggak takut kayak gimana ya, kayak nggak percaya loh bahwa COVID tuh sebenarnya tuh bahaya gitu. Nih gue cerita aja sih kalau di Jepara nih di akhir-akhir ini kan baru masuk nih kayak yang varian baru yang apa sih itu Delta ya? Delta kan? Iya, Iya, Delta iya, sama iya. Delta Plus. Sama Delta Delta kan Plus. dari awalnya kan dari Kudus tuh. Seberangan banget tuh sama Jepara. Jadi cepet banget tuh sampai Jepara lah. Nah, nggak hampir berapa bulan ini banyak banget yang kena dari tetangga gua banyak yang kena dari daerah gua apa yang kena dan hampir tiap subuh sih kayaknya ada kayak gitu agak ngeri-ngeri juga gitu kalau mau keluar dari gimana. Itu pendapat gua tentang bahaya ya. Nah, kalau untuk yang masih kurang percaya kalau gue bilang sih ya rada goblok juga sih. Kenapa gitu nggak percaya? Padahal buktinya juga udah banyak gitu. Yang masih ngeremehin nggak pakai masker atau gimana ya terserah lu aja sih kayak ya cepat atau lambat juga kalau lu masih kayak gitu ya lu bakal ngerasain juga sih bahayanya. Paling itu aja sih. Jadi di daerah lu tuh udah termasuk parah itu ya, COVID itu Iya, ya. udah parah sih menurut gua, udah zona merah. Udah mau ke zona hitam sih hampir tiap harinya tuh hampir 1000-an kasus lah ada di daerah pelosok itu pun yang kalau kedeteksi ya banyak juga yang kayak diem ya apa ya kayak kayak diagnosa sendiri gitu kayak masih ragu-ragu gue kenapa enggak ya kayak gitu banyak tetangga gue yang kayak gitu kayak nggak mau swab atau gimana ya terpaksa gue emang harus menghindar gitu udah nggak keluar lagi jadi akhirnya kayak gitu buat ngindarin orang-orang yang bebel juga. Aktivitas itu berarti udah nggak lama di sana, kayak jam malam udah paling maghrib udah ada yang main gitu atau masih main-main, banyak yang main gitu. Nah kalau kalau gue sendiri sih sama teman-teman gua udah nyetir hampir 2 sayangnya banyak juga orang yang kayak maksudnya nggak ngehargain gitu kayak masih banyak yang nongkrong juga dan lain kayak ya sampai malam juga sih padahal udah sempet kayak dibubarin gitu paksa kan hampir tiap malam kan ada patroli tuh kayak disiplin apa sih kayak disiplin Satgas bahasa COVID. ya satgas covid kayak gitu banyak tuh hampir tiap malam tapi ya gitu dia dia pulang balik lagi malamnya agak maleman ya gimana ya kayak gitu sih ya gue sih penasaran aja kayak di ini sih di diperbaikin lagi lah etikanya kayak kayak lu antara takut nggak takut ya udah hargain aja gitu kalau emang profit tuh ada gitu paling gitu aja sih. Berarti lu percaya COVID itu ada terus
bahayanya juga bahaya banget ya kalau menurut saya itu ya. Mungkin dari pendapat lain nih, biar bisa lihat perbandingan gitu ya. Mungkin dari Mas Eka nih. Kalau menurut Mas Eka tuh COVID itu apa sih? Terus bahayanya tuh gimana sih menurut Mas Eka? Jadi COVID itu sebenarnya tuh masih sekeluarga sama sama virus flu, tahu kan flu? Tahu. Enggak. Tahu dong, Kalau tahu dilihat parah dari sih. bentuknya juga COVID sama flu itu sama gitu, berbentuk corona gitu. Ya, Kayak matahari. Bukan bulat ya? Terserah. Saudara dari ayah atau saudara dari ibu? Itu kalau Iya. boleh gue nanya, ya jadilah. Jadi yuk, Iya. gimana? Lanjut. Ya, sebenarnya COVID itu nggak terlalu berbahaya ya. Sebenarnya loh, yang bahayain tuh penyakit yang komplikasi gitu, yang berat-berat yang lain gitu. Misalkan punya riwayat penyakit diabetes nih, terus kena COVID kan, udah itu badan udah susah banget tuh mau apa istilahnya mau pulih, nyembuhin diabetes aja udah susah, ini tambah COVID, ya udah itu yang penyebabnya jadi bahaya gitu. Jadi kalau menurut lu kalau COVID ke dulu berarti aman aja ya? Kan Ya ada nggak aman juga. Itu lebih ke kayak sadar diri lah kalau masalah gitu mah ya. Kan kalau gitu berarti semua orang mah bebas aja gitu kalau bilang COVID aman kan. Ajar aja tuh jalan. Nggak pakai masker ikutan. Kasihan sama yang tua sama yang penyakitan kalau gitu. Makanya dibikin berapa sekarang sih? 7M ya? Ya itu biar Itu 7M itu Ya. apa? Tujuan apa, Cok? Iya, prokes Nggak atau tahu yang kemarin tuh kamus apa? bahasa Inggris, Kak? oh Tujuan pakai apa yang aja? M aja ya. Gua nggak tahu aja Yang tahu tujuan. aja ya. Coba sebutin, Kak. Itu kalau kamus bahasa Inggris ada tuh yang kecil 7M kan. Iya ya terserah. Pokoknya yang itu aja protokol kesehatan lah ya istilahnya mah ya. Ya pokoknya semacam protokol kesehatan aja tadi mah ya. Jadi sebenarnya bagi orang yang kuat mah COVID tuh nggak terlalu masalah. Masalahnya buat orang yang emang posisinya tuh lagi penyakitan kayak lansia tuh kan. Makanya kenapa anak kecil tuh jarang banget kena COVID. Karena anak kecil tuh imunnya lagi kuat banget gitu. Tapi iya Kak, benar Kak. Itu gimana tuh? Yang untuk varian baru ya, terutama. Iya, Yang Kak. sekarang Sebenarnya ini varian baru kecil. tuh Gimana nih? bedanya kalau nggak salah ya, iya nggak sih ya. Dia tuh sangat cepat menular gitu. Cuman Mudah menular ngomong juga ya. bentar aja sama orang sebelah udah langsung nular kalau yang varian baru mah. Oh, jadi menurut lu COVID itu nggak bisa dianggapkan ya, itu harus ada pencegahan khusus gitu. Ya, itu salah satu cara itu gini nih. Bukan berarti tadi kan udah dibilang ya, bukan berarti orang yang sehat itu bebas gitu ya. Kasihan orang yang di rumah gitu. Kasihan juga orang lain gitu. Misalkan kamu kena nih, tapi kan bisa aja kamu nggak tahu kalau kamu kena. Tiba-tiba ya tiba-tiba saudara apa-apa temen kena, dia lagi nggak kuat badan nih. Udah jatuh gitu. Apa sih namanya bang lah. Jadi kayak ada orang kena COVID tapi dianya sehat-sehat aja, tiba-tiba dia Bisa itu. temannya atau ke keluarganya gitu ya. Ya, dia nggak sadar tiba-tiba nular gitu kan. Itu. Bagiku sih sebenarnya COVID tuh nggak terlalu bahaya kalau kamu di badannya bagus. Tapi jangan asal keluar juga gitu. Asal tangga. Kasihan orang yang nggak kuat gitu. Jangan jadi betul. apa sih namanya? Carrier ya, pembawa ya. Iya, benar. Jadi ikutin aja lah prokes lah. Kesehatan aja udah. Jadi Menurut- ujung-ujungnya bahaya, ya kan? Ya benar-benar. Karena Jadi efeknya bukan emang buat kita doang. perlu protokol kesehatan tuh emang harus dipatuhi gitu. Iya. Betul juga. Mungkin dari pendapatan dari Mas Raffi mungkin boleh
Jelasin Oh, apa sih itu COVID-19 sama Iya. bahayanya gimana sih menurut Mas Raffi? oh, menurut saya itu COVID-19 itu ya yang kayak udah disampaikan Eka itu tadi udah jelas gitu kan. Terus sebenarnya kayak coronavirus yang dari flu yang dulu itu cuman eh, udah bermutasi gitu kan, jadi lebih berbahaya. Jadi bahaya buat kardiovaskular yang punya penyakit itu diabetes dan lain-lain gitu. Menurut saya sih kalau bahaya COVID itu kayak bahaya lainnya ya sebenarnya tuh bukan cuma kayak di kesehatan gitu orang kan itu tuh kayak berefek tuh kayak lebih luas gitu kayak misalnya ke ekonomi terus ke semuanya lah. Ibaratnya penduduk bumi tuh jadi banyak masalah gitu, tambah banyak masalahnya. Misal ekonomi sekarang aja, ekonomi kan lagi ini banget kan lagi kayak ibaratnya hancur gitu apalagi Indonesia juga. Soalnya Indonesia kan lagi parah-parahnya Covid. Nah, jadi gitu sih, ekonominya parah. Setuju, setuju. Emang COVID ini bukan masalah kesehatan, tapi dia lebih masalah masuk ke ekonomi, masuk ke Iya, iya, sosial, iya. masuk ke semuanya. Iya, iya. Kayaknya dengan ini Bisa-bisa itu jadi setelah ini kita harus wajib pakai masker terus selamanya gitu, terus-terusannya, bisa jadi gitu, bisa jadi new normal. berubah berubah itunya, tertib gitulah. Nah, COVID emang bahaya ya berarti ya. Emang kita harus jangan anggap remeh COVID itu sendiri ya. COVID pokoknya Betul. sebisa mungkin protokol kesehatan tuh harus diterapkan ke kehidupan keseharian lah. Biar pandemi itu cepat berakhir gitu. Biar kita bisa normal lagi, kita bisa dengan bebas kemana-mana, kita bisa sekolah dengan offline gitu. Mungkin lanjut kita ke pertanyaan kedua itu. Ada pertanyaan beberapa sering sih kalian ngelakuin protokol kesehatan di kehidupan keseharian gitu. Dan di lingkungan tempat tinggal itu gimana sih masyarakatnya dalam melakukan protokol kesehatan itu tersebut gitu. Mungkin dari Mas Hafid bisa dijawab gitu. Oke, kalau, ditanya seberapa sering melakukan protokol kesehatan sih, saya setiap saat gitu, nerapin terutama apabila, harus berpergian ke keluar rumah gitu. Karena, virus kan nggak lihat dan nggak bisa milih ya, meskipun kenal atau nggak kenal, virus tuh nggak peduli gitu, bisa menular siapa saja dan kapan saja gitu. Jadi daripada, kita capek-capek nih udah himbauan terus-terusan tiap hari, tapi masih ada yang ngelanggar prokes gitu dan sebagainya. Ya sekarang udah fasenya tuh, ya udah kita jaga diri kita masing-masing aja. Karena itu sudah diingetin secara masif dengan, berbagai metode, masih aja yang ngelanggar gitu. Dan malah sekarang kan, fasenya lagi naik nih, di puncak-puncaknya, bahkan lebih tinggi dari puncak sebelumnya gitu. Jadi saya nerapin banget prokes, ke mana-mana bawa hand sanitizer sama masker tuh, eee, sampai didobelin ya kalau buat sekarang gitu. Terus kalau di lingkungan tempat tinggal, kebetulan, di tempat tinggal saya kan, warganya terdidik gitu, jadi emang benar-benar mematuhi prokes gitu. Jadi ketika pagi tuh biasanya ada, satpam lewat, dia itu bawa kayak toa gitu buat ngasih himbauan kalau tetap di rumah, jangan ke mana-mana, gitu. Jadi, warganya tuh kayak takut gitu ke mana-mana karena seolah-olah dihimbau. Jadi itu menurut saya efektif ya, karena jadi masyarakat tuh kayak takut gitu. Jadi dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gitu, kalau di daerah rumah saya, Mas Adi. Kalau untuk yang di tempat umum itu kayak masjid, kayak pasar, kayak tempat wisata gitu masih ada keramaian nggak sih di tempat tinggal?
Kalau masjid, masih ada pelaksanaan sholat berjamaah 5 waktu, cuma, soft-nya di jarak 1 meter dan, tiap hari tuh disteril gitu masjidnya. Imitasi ya? Eee, iya diimitasi dan, sehari 2 kali tuh dilakukan vakum. Jadi, masjid jalan tapi, Prokes jalan? buat prokesnya ditingkatin 2 kali, iya, ditingkatin 2 kali gitu. Terus kalau pasar Pasalnya ya, itu gimana? pasar masih ada cuma lebih sepi gitu. Mmm. Karena kan, buat kebutuhan dapur nggak bisa di-stop ya, jadi pasar masih ada, tapi lebih sepi. Kalau untuk tempat wisata ya kan di Bogor kan banyak tempat wisata tuh kan, masih belum buka, masih agak sepi gitu. Eee, sepi kan wisatanya kan, Curug gitu ya rata-rata tuh, terus juga jauh gitu kayak di Baturadèn gitu. Jadi, karena emang pertama jauh terus juga lagi Covid nggak main air ya, jadi sepi kebetulan. Lalu di sana termasuk masyarakatnya tuh sudah patuh gitu ya, patuh sama protokol kesehatan gitu. Mmm, mungkin bagus kan ya ini apa, Bogor tuh berarti pendidikannya lumayan depan gitu Tapi Kak. Atau masih iya, ada tapi yang meskipun udah protokol itu masih banyak nggak sih? nah gini, di tempat saya meskipun udah pada patuh ya, tapi tetep aja tetangga saya tuh banyak yang kena gitu, tetangga satu klaster aja nih ada 10 rumah yang lagi karantina mandiri gitu. Jadi, eee, udah patuh aja tuh nggak ngejamin kalau kita aman, gimana nggak patuh gitu. Jadi itu tadi virus tuh nggak milih-milih mau nempel ke siapa gitu. Atau memang karena emang semua orang tuh kayak ya kalau mungkin kalau kita bisa sekarang aja belum nggak kenal kita nggak bisa gitu tapi yang macam-macamnya ya pasti ada kerja ada hmm, kebutuhan makanan gitu ya mungkin emang nggak masih tetap nggak bisa dihindari penyakit itu gitu. Mungkin tetap emang setuju sih emang protokol kesehatan tuh tetap harus dijalanin gitu kalaupun nggak dijalanin karena terus dijalanin aja masih kena gitu emang covid tuh nggak harus tetap di pencegahan gitu lah masih tetap harus diwaspadain gitu mungkin untuk yang ke arah sumber lain nih sama Mas Tika kalau untuk Mas Tika untuk sebelum masukin sih Mas Tika lakuin protokol kesehatan di pedoman keseharian gitu sama di lingkungan tempat tinggal Mas Tika tuh gimana sih masyarakatnya dalam menjalani protokol kesehatan itu sendiri gitu. Cok. Kalau seberapa sering saya melakukan protokol sih, alhamdulillah ya karena saya udah sering udah lama di rumah ini alhamdulillah protokol tuh kayak wajib bener sih, harus bener-bener dilaksanain, terutama ketika keluar dari rumah ya. Karena kan kita nggak mau ya misalkan kita pergi kemana gitu, lagi keluar, pas balik itu ada yang nempel gitu, kok apa namanya, penyakit itu. Jadi protokol ini harus bener menurut saya ini wajib. Walaupun sebisa mungkin, misalkan nggak ada keperluan yang mendesak ataupun yang kira-kira bisa dilakukan dari rumah, mending dilakukan dari rumah aja gitu, nggak usah sampai keluar. Terus untuk lingkungan tempat saya sih, termasuknya masyarakatnya sih masih lumayan bandel sih. Masih sering saya lihat ada 1, 2 orang lewat depan rumah saya, dia ngobrol nggak pakai masker gitu. Nggak tahu orang-orangnya kok orang sini ngomongnya orangnya bangel gitulah, Oh goblok ya dia ya ya, ngomongin ya. ngeyel gitu.
kayak dia kayaknya mungkin karena pandemi ini udah kelamaan kali ya. Jadinya dia sudah mulai kayak bosen gitu. Itu kan salah satu faktor bikin orang jadi masa bodoh gitu. Kalau untuk awal-awal Iya, itu, benar bisa. kalau kayak kan COVID tuh Maret tuh. Nah, kalau untuk yang kayak awal-awal COVID tuh masih masih mendekati nggak sih kalau di tempatmu itu? Kok pas awal-awal ya, kok pas awal-awal Covid sih, saya masih di Jawa sih, di gua pas itu masih di Jawa. Pas awal-awal tuh gue memang ngerasa gue tuh kayak agak ngeremehin. Masih awal-awal ya, masih mungkin bulan Maret kalau nggak salah, yang pas awal-awal kita diliburin tuh kayaknya masih ngeyel gitu, keluar masih nggak pakai masker. Cuman ya karena udah bertahun-tahun ya kan Covid nih nggak turun-turun gitu ya, apa namanya, ya apa sih namanya, nggak ini aja, kayak sama aja kayak orang yang nggak percaya Covid tuh, bingung tuh. Maksudnya apa tuh nggak percaya Covid itu? Ya, kayak karena banyak-banyak rumor, banyak-banyak hoax itu kalau COVID tuh kayak ya permainan gitu, permainan kelas atas gitu ya. Iya. Sama juga ini di kok tempat gue itu apa namanya, misalkan orang yang nggak percaya Covid tuh, dia nggak selamanya mungkin dia nggak akan percaya sampai keluarga dia ataupun tetangga dia kena. Kalau kok pengalaman gua, karena keluarga gua tuh ada yang pernah terjangkit Covid itu, jadi gua ngerasa, jadi apa Iya ya, namanya, jadi kayak masyarakat tuh masih ada yang percaya ada kayak COVID tuh bukan ada orang yang kena COVID tapi dia di COVID tuh gitu, bukan karena COVID beneran gitu, mungkin masih percaya gituan ya. iya, jangan sampai kalau misalkan kita nggak percaya Covid itu jangan sampai keluarga kita atau tetangga kita yang kena, gitu aja sih. Kalau pengalaman tempat sih kayak gitu, kebanyakan itu. Mungkin keren ya Mas kita untuk sarannya mungkin gimana sih untuk protokol kesehatan biar bisa dijalani di masyarakat di tempat tinggal itu, mungkin dari RT-nya harus gerakin gitu atau dari tingkat kadesnya gitu ngadain kegiatan-kegiatan amal gitu biar protokol kesehatan ini bisa dijalani gitu. Kayak di tempat kasus kan itu kan tiap masjid itu tiap hari ada ini kan bikin kayak pengumuman kalau nggak boleh keluar tetap di rumah saja gitu. Iya, mungkin saran dari saya sih ya, kayaknya orang-orang berpengaruh gitu ya, terutama mungkin artis-artis ini, kok orang di sini, kok orang kampung kan biasanya kalau artis-artis itu didengerin ya, mungkin ya suruh ini aja sih, suruh apa, mensosialisasikan gitu aja sih, kegunaan masker, seberapa penting masker, terus bahayanya untuk keluarga kita, terutama yang seperti sebelum-sebelumnya diomongin itu. Misalkan dia punya penyakit corona, cuman tidak ada penyakit bawaan yang lain, mungkin masih bisa aman. Cuman misalkan ada orang tua ataupun apa, tetangga kita atau keluarga kita yang misalkan ada penyakit bawaan seperti jantung ataupun diabetes, itu malah bahaya gitu. Itu aja sih. Nah, bagus banget ya masukan dari kita itu. Emang peran penting influencer tuh termasuk penting untuk mensosialisasikan protokol kesehatan itu sendiri ya. Mungkin bisa lanjut saja ke narasumber ya. Mungkin dari kalau dari Mas Hamzah tuh gimana sih seberapa sering Mas Hamzah melakukan protokol kesehatan di kehidupan keseharian gitu, sama di lingkungan tempat tinggal Mas Hamzah tuh gimana sih masyarakatnya dalam menjalani
protokol kesehatan itu sendiri? Oke. Kalau gue sendiri sih gue sering banget sih, soalnya penting banget soalnya keluarga gue juga udah kena Covid gitu. Bapak ibu gue udah pernah Covid cuma nggak ada gejala sih waktu itu. Jadi aman-aman aja, cuma OTG ya, Mas? pas dites itu positif tapi nggak ada gejala. Nah, kalau gue sih cara jaga protokol tuh gue pasti bawa masker cadangan gitu di tas. Tas manapun gue kasih masker cadangan. Jadi gue kalau misalnya lupa bawa masker, gue inget di tas gue ada masker lagi gitu. Terus gue pastinya di rumah rajin cuci tangan gitu. Apalagi tuh megang HP tuh, kayaknya HP ini banyak banget tuh virusnya soalnya gue bawa keluar. Terus megang megang barang-barang yang ada di luar gitu kan. Terus gue megang HP juga. Duit juga kayaknya tuh sarang virus juga sih soalnya kan tuker-menukar di tangan orang juga gitu kan. Jadi gue setiap habis megang duit terutama gue habis itu cuci tangan sih. Terus buat kondisi lingkungan di sekitar gue tuh sebenarnya protokol sih udah lumayan berjalan lancar gitu. Orang-orang juga udah mulai pada pakai masker, banyak yang pakai masker, ada sih beberapa yang nggak pakai, cuma dikit gitu kan. Paling yang harus ditingkatin lagi dari masyarakat di sekitar sini sih, tentang jaga jarak gitu. Jaga jaraknya soalnya masih ada aja gitu yang eee, berkumpul apalagi kalau misalnya jualan, orang lagi ngantri jualan tuh ngumpul-ngumpul banget gitu. Harusnya sih bisa agak renggang-renggang lagi gitu. Kalau misalnya di masjid sih udah aman gitu, di masjid sekarang udah safnya udah dijarakin 1 meter, terus sterilisasi juga gitu. Jadi aman lah buat ibadah di masjid. Kalau gue sih gitu, Di. Oh, kayak Kak, Mas Hamzah termasuk orang yang kasihan gitu ya, sampai mikirin ke uang itu ada minusnya, ke Benar. HP ada minusnya itu. Mungkin sedikit orang yang masih berpikiran namanya segitu kali ya. Mungkin Mas Hamzah ini termasuk anti covid parah itu ya. Yoi. Ngeri, Pak, ngeri. Kalau Mas Hamzah belum kena tuh, pas keluarga kena, Mas Hamzah nggak kena tuh? Nah, nggak kena sih alhamdulillah, gue nggak kena, cuma bapak ibu gue doang tuh waktu itu positif. Tapi mereka juga aman sih, sehat-sehat, udah sehat sekarang. Kenapa Alhamdulillah ya. nggak tes? Kenapa? Kenapa nggak tes? Tes semua satu keluarga, cuma kena positif bapak ibu gue. Gue enggak, gue negatif. Syukur lah ya. Gimana sih, Kak? Ininya aja gejalanya? Kenapa? Gejalanya waktu itu Bapak Ibu gimana? Kalau orang keluarga bapak ibu gue nggak ada gejala sama sekali, malah cuma jadi positif doang itu, cuma kenapa tes? Ya, gue pernah gitu kan gue pernah dulu kan kasus sama gitu kasusnya nggak ada gejala, mungkin gitu sama kayak gue, jadi maksudnya dites positif tapi kesehariannya masih kayak orang normal sehat aja kan? gitu lah, Iya. nggak sakit, nggak ada gejala apa itu. Kalau teman gue kan juga ada tuh yang kena COVID ya, dia bergejala kebetulan. Katanya sih sama kayak yang di berita-beritain gitu, dia juga panas, terus meriang, lemes gitu badannya, terus nggak bisa nyium makanan juga, rasain makanan juga nggak bisa gitu, kata dia sih gitu. Nah, gue cerita nih, gue juga nih dulu. Jadi gue nggak tahu nih gue sebenarnya kena apa namanya, kena penyakit COVID atau enggak. Tapi dulu di suatu titik gue kecapean banget tuh. Di malam sempat demam tinggi, besoknya sembuh. Nah, untuk beberapa hari selanjutnya gue tiba-tiba hilang di penciuman. Iya benar, pertama di penciuman dulu. Iya. Dan gue bener-bener bingung nih, gue antara flu atau enggak. Biasanya kalau flu tuh dikit banget kan, kayak gitu kan masih kayak ya ada masih kerasa lah kayak bau-baunya kayak gimana. Itu tuh bener-bener sedot sampai dalam tuh bener-bener nggak kerasa loh. Sampai gue ini masukin kayak ini nyebut merek nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Sampai masukin fresh care tuh sampai di hidung. Anjir nggak kerasa nih. Panas nggak tapi? Panik. Panas nggak tapi? Itu berapa hari tuh gejala gitu? Panas. Tapi apa?
Itu hidung siapa? Jangan-jangan hidung Kagak, kakak. kagak deh, gue serius gak gue serius. Beneran hidung ini sendiri. gue sendiri, gue kena, gue Oh. ngerasain sendiri gitu. Bener-bener udah gue masukin, bener kata kagak lah. Ini beneran nih. Terus Gak abis cuma itu, lu kok sob, gue juga pernah sob ya dulu. abis itu next day baru tuh yang keserang, rasa udah nggak bisa ngerasain. Wah, Nah, kayak gitu gue bener-bener nggak bisa ngerasain lu. Nah itu di titik gue anjir. tuh kayak gitu sampai turun 4 kilo tuh gara-gara itu kena. Hidup tuh kayak udah nggak ada artinya ya sob. Ya sebenarnya gue masih ada arti sih Vi, karena gimana ya, Aduh. gimana ya, gue sih masih punya banyak arti sih di hidup. Jadi gue masih semangat buat ngejalanin. Ada V artinya hidup, artinya Oh, life. iya. Gejalanya gimana Anjay. aja, Bro? Selain kayak gitu, Bro? Selain hilang Kalau gue penciuman. lemes, gue nggak dapet sih, gue nggak dapet. Gue tetap emang semangat banget sih. Tenggorokan kalau- radang Iya, bisa. iya, radang. Iya kalau gue kemarin itu iya sih sempet kan gini, gue Pokoknya kayak Eka tadi gitu nyerang organ pernafasan. iya. Nah karena gue kebiasaan kena udah pernah asam, jadi kalau tenggorokan kayak gitu tuh kayak udah biasa menurut gue gitu. Jadi kayak menurut gue bukan gejala lagi, kayak udah emang makanan asam lambung tuh kayak gitu. Nah jadi yang gue paling kerasa ya itu nggak bener-bener nggak itu kerasa penciuman sama apa rasa makanan sih. Kalau sesak ada nggak, Bro, sesak? Sesak sebagian orang. Oh. Ada juga sesak. Biasanya udah agak parah, Yang paling bahaya ini sih ke Gue orang sesak gue sesak. Lu sesaknya diputusin kali, Vi? Apa? Diputusin kali sesaknya. Nah, Iya, enggak. itu rasa yang paling sakit tuh kayak itu. Sudah Sofian sudah. Paling sedih tuh di antara nggak bisa ngerasain. Itu sempat tes nggak sih, Sob? Kalau gua dulu, nah gua nggak ngetes. Nah, kenapa gua ada alasan juga sih nggak ngetes. Gua ngerasa kayak kalau ngetes tuh malah, nih gua juga tahu gua salah. Ya Tuh, kayak jadi kayak ngancurin itu nggak sih mental. Jadi seharusnya nggak parah benar, tuh malah benar, jadi benar tambah itu. parah gitu. nah, Iya benar. Kalau Gua menurut Itu gua, langsung pengaruhi mindset itu. iya makanya itu sebenarnya paling. Tapi bukannya malah bisa potensi nularin yang Nah lain. itu bener juga. Tapi kalau emang biasanya karena gua udah ngerasa kayaknya gua antara itu, jadi gua nggak keluar sama Isolasi. sekali gitu. Iya bener dalam rumah juga. Benar. Kalau gue dulu tuh itu gara-gara kayaknya banyak lah keluarga gitu ganti-gantian anjir. Kayak misal ibu gua terus bapak gua gitu kayak Iya ganti-ganti gua udah juga sembuh dulu terus iya habis itu udah sama. semuanya udah nggak ada yang sakit lagi gitu sampai sekarang. Iya sama gua kayak Raffi kayak gitu. Jadi kita nggak tahu loh asal muasalnya tuh dari siapa. Deg kena semua gitu. Jadi kayak Ganti-ganti ngedrop. anjir pokoknya Iya, siapa yang lagi capek langsung jadi sakit. ya bener. Jadi emang bener-bener kecapean sih menurut gua tuh emang itu awal mula dari ini. Kan misal ibu sakit, nah jadi yang gantiin cuci baju gitu-gitu jadi kan kita terus kayak anjir capek kayak karena kan baru itu terus jadi Iya, gitu deh. Kalau gue sih lebih ke arah tahu sih siapa yang nularin itu COVID ya. Waktu KP. Coba Sultan Soalnya udah ada tuh. Soalnya ada pendatang gitu kan dari luar kota jadi kayaknya mah yang nularin itu sih. Oh. Pendatangnya laki-laki kan. Iya sih kayak. Pendatangnya siapa tuh? Pendatangnya siapa tuh? Pendatangnya bukan manusia. Cukup. Suruh dibegal aja itu kan. Gimana nih ya itu? Ya kita langsung lanjut saja ya untuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu mungkin ke Mas Sultan ya. Mungkin pertanyaannya simpel ya. Nggak simpel amat sih Tony, lumayan berat ya. Kalau pendapat Mas Sultan ini gimana nih untuk kebijakan tes 7 yang lalu
gimana sih menurut Mas Sultan itu sama realisasinya tuh di daerah Mas Sultan tuh dilakuin dengan benar-benar dilakuin atau cuma ya sebatas wacana gitu, kayak sebatas kebijakan doang tapi nggak dilakuin gitu, terus sama polisinya nggak ada yang ngatur atau gimana gitu. Mungkin Mas Sultan bisa dijelasin. Sebenarnya di daerah gue tuh semua orang mentaati protokol kesehatan. Dari awal banget mentaati protokol semua. Karena di daerah gua, di komplek gua itu ada orang yang kena COVID. Jadi orang-orang pada was-was gitu kan karena masih awal-awal pasti rasa paniknya juga makin tinggi gitu. Nah, semakin kesini-sini orang-orang tuh kayak makin cuek gitu loh. Entah karena COVID yang gak selesai-selesai atau emang di daerah gue juga udah nggak ada lagi sih yang kena COVID gitu. Kalau gua sama keluarga gua termasuk orang yang mentaati protokol karena menghargai dong. Jangan sampai kayak gua sama anggota keluarga gua tuh menularin juga. Kan karena kita nggak tahu kita kena COVID apa enggak kan. Karena belum swab ya nggak ketahuan. Jadi menurut gua kalau protokol sih ya wajib kan buat menghargai orang juga gitu, buat keselamatan diri kita juga. Ya udah, paling gitu aja sih. Oh, jadi di daerah lo untuk kasus-kasus awal itu kayak masih Maret Iya, April itu masih ini ya, masih masih kayak patuh gitu ya, iya masih awal-awal jalan-jalan patuh. gitu. Tapi sekarang udah kayak cuek sih. Untuk perkembangan pas awal patuh itu virusnya menaik atau normal juga? Gimana? Untuk itu kan awal-awal kan ada batu tuh, tapi virusnya banyak yang kena atau karena batu jadi nggak menular ke banyak orang gitu. Nah, untuk itu karena yang tadi gue udah bilang, karena ada yang kena di komplek gue, satu keluarga kena COVID, jadi orang-orang tuh masih was-was gitu loh. Akhirnya pada melakukan protokol kesehatan. Nah, mulai beriringnya waktu, berjalannya waktu, makin kesini makin nggak ada yang kena COVID di daerah gua. Nah, jadi ya gitu perkembangannya ya emang kayak cuci tangan, ngelakuin protokol kesehatan tuh emang works gitu loh buat ngehindarin COVID. Karena buktinya aja di daerah gua mengurang yang kena COVID. Jadi sekarang nggak ada lagi. Jadi termasuk daerah lo tuh termasuk bisa dikatakan sudah jauh ya intinya. Iya, di Serang bagian gua zona hijau sih, tapi kalau yang kota zona bisa dibilang zona merah sih. Tapi untuk daerah rumah gua zona hijau. Jadi protokol kesehatan yang dilakuin tuh jadi apa ya namanya efektif gitu ya di tempat lo ya. Jadi virus COVID jadi nggak terlalu menular gitu. Jadi terkendali gitu ya virus COVID di daerah tempat lo itu. Bagus sih bagus. Mungkin emang protokol kesehatan kalau dilakuin dalam benar-benar tuh emang impactnya tuh gede ya. Jadi COVID gak bakal terlalu sebahaya yang kayak sekarang itu. Yang peningkatannya dahsyat gitu ya, termasuknya ya. Udah meningkat lagi jadinya kan sekarang. Nah, mungkin lanjut ke masalah coba ya. Kalau untuk masalah gimana sih untuk kebijakan PSBB yang lalu itu? Terus sama realisasinya di daerah masyarakat tuh gimana sih? Dilakuin dengan benar-benar dilakuin atau cuma sekedar kebijakan gitu?
PSBB ya, pas awal-awal PSBB tuh di Tasik tuh dimulai pada waktu tahun 2020 ya, awal-awal PSBB tuh dia di Tasik tuh awalnya tuh mau mulai di tanggal 31 Mei kalau nggak salah. Itu tuh awalnya tuh mau setelah Lebaran. Tapi karena pelonjakannya terlalu cepat waktu itu di Tasik, jadi dimajuin tuh PSBB-nya tuh dimulai pada tanggal 6 Mei kalau nggak salah. Pas di pertengahan puasa ya. Berarti nah pas itu tuh pas rame-ramenya juga kan biasanya di Indonesia tuh mempunyai tradisi ini loh buat beli baju lebaran gitu ya. Nah, Ya, ya, ya. uh, nah jadi mempunyai tradisi kalau dimulai pada awal-awal pertengahan puasa itu orang-orang Indonesia itu biasanya mereka tuh lebih ke Muslim ya. Mereka tuh biasanya pada beli baju lebaran gitu. Nah, makanya waktu itu pemerintah Tasik tuh memajukan PSBB tanggal 6 Mei untuk mencegah itu. Tapi pada kenyataannya pada waktu itu meskipun banyak penyekatan di sana sini gitu, masih banyak yang lolos gitu. Entah itu menggunakan jalan tikus, misalkan pencegahannya itu waktu itu di jalan-jalan utama gitu, jalan-jalan gede. Nah, orang-orang itu pada ngeyel gitu. Ada yang menggunakan jalan kecil atau ada menggunakan jalan yang nggak ada penyekatannya. Jadi masih banyak jalan-jalan tikus yang bisa mereka tempuh. Nah, terus ditambah lagi eh, terkadang terdapat juga banyak sebagian toko tuh toko-toko baju gitu tuh mereka tuh sebenarnya tutup nih di depannya, tapi jalan belakangnya tuh dibuka gitu. Jadi sama keamanan sama polisi tuh em, udah dihimbau nih. Jadi udah aman gitu pada tutup gitu. Padahal di jalan belakangnya tuh mereka pada buka gitu ta. Jadi meskipun peraturannya udah dibuat sebagus mungkin, tapi kalau orang-orangnya masih pada ngeyel gitu, eh, terjadilah peraturan tuh kurang 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 dilakukan gitu. Kalau kalau di sini pada awal PSBB tuh seperti itu sih. Jadi ada sebagian yang melakukan PSBB gitu, ada sebagian yang ngeyel gitu. Jadi begitulah rakyat di Tasik itu beraneka macam lah. Jadi cerita awal PSBB di Tasik itu seperti itu sih, Brad. Jadi beraneka ragam lah. Jadi virus di Tasik COVID-19 di Tasik itu meningkat ya karena masyarakatnya itu sendiri banyak yang nggak patuh itu masih Banyak yang ngeyel gitu. nanti emang protokol kesehatan itu sendiri PSBB itu sendiri emang cenderung banget ya buat hindari penyebaran virus corona itu sendiri ya. Nggak tahu tak Brad kalau di daerah lainnya. Kalau di Tasik sih masih ada nyel gitu. Kalau untuk Kalau sekarang udah banyak yang ditutup. kalau untuk kondisi sekarang gimana tuh? Masih pada banyak yang bandel-bandel atau? Kalau sekarang kan udah ini ya, udah upgrade ya. Dari dulu kan PSBB, sekarang udah masuk ke PKK, PKKM. PPKM. Nah, kalau sekarang udah lumayan ketat, Brad. Udah dari dulu itu mulai menggunakan masker 1, sekarang harus mewajibkan masker 2 gitu. Terus sekarang juga udah pada tutup-tutup, udah mulai taat gitu. Dulu kan masih banyak yang ngeyel gitu kan. Kalau sekarang tuh udah mulai gitu, Brad. Jadi sekarang juga waktu itu kan aku sebelum KKN tuh masih KP tuh di Asia Plaza tuh. Jadi pas selesai KP aku langsung KKN tuh, langsung pulang ke desa domisili. Nah, di AP itu tutup, Brad. Jadi dia tuh cuma bukanya tuh cuma di marketnya doang. Jadi di fashion, di tempat permainan atau di tempat lain-lainnya, mall di Asia Plaza tuh, mall di Tasik tuh mall yang paling gede di Tasik ya. Dia tuh tutup. Jadi cuma bukanya tuh cuma di marketnya doang, cuma di makanannya doang gitu. Jadi kalau di yang lainnya udah tutup gitu. Udah mulai inilah patuh lah gitu. Untuk itu penyebaran virusnya, Terus COVID-nya udah mulai menurun atau masih meningkat? waktu itu sih udah mulai menurun, Brad. Di rumah sakit juga nggak seramai waktu PSBB gitu. Sekarang udah tak terlalu ramai lah. Kalau untuk ke tempat-tempat
mall gitu itu udah lumayan ketat, tapi kalau masih di daerah-daerah eh rumah-rumah Kampung gitu, perumahan gitu. daerah-daerah kampung itu masih agak ini berat, masih agak terlalu masih agak cuek dengan menggunakan Nah, masker. Mungkin karena karena di daerah situ juga belum pernah ada yang dapat corona gitu, jadi masih masih pada cuek gitu. Gitu sih berat. ya, Kalau sama untuk mungkin daerah-daerah yang ramenya mah daerah-daerah yang kayak tempat wisata, kayak tempat mall gitu, itu penerapan prokesnya udah lumayan lah. Udah mulai mewajibkan menggunakan 2 masker gitu. Itu sih berat. yang Aku mungkin juga waktu itu pas pas KP itu diwajibkan menggunakan 2 masker, dua lapis masker gitu. ya mungkin karena di kamu tuh kurang penjagaannya kurang ya dari satgas covidnya mungkin kayak kurang ngelakuin gitu karena emang kalau gimana ya kalau manusia tuh kalau nggak digerakin emang Masih kurang masih kurang agak patuh kurang gitu, gitu. Bro. Terus nah itu tuh yang tadi aku bahas tuh berat. Ya, hah? Nah, tadi tuh yang aku bahas tuh itu di daerah Kota Tasik ya, yang waktu itu aku pas lagi kerja praktek. Nah, beda lagi Ya, kalau kalau di daerah domisili aku masih agak agak lebih lebih cuek lah gitu, Brad. Apalagi di daerah kampung gitu di aku di domisili di rumah tuh, ya, ya mungkin daerah emang pedesaan gitu. emang faktor sosialisasi dari Heeh. pemerintah tuh emang penting sama faktor penjagaan dari pemerintah tuh emang penting. Tapi emang masyarakat tuh emang satu penting gitu. Emang harus nggak patuh ya harus dimaksimalin penjagaannya gitu. Mungkin Itu berat kali. bagus sih emang. Jadi impact dari yang di kota tuh jadi lebih menurun ya kalau emang patuh itu ya. Mungkin lanjut ke ini ya kayak ke ada siapa lagi kita di sini dari ada Mas Tika. Untuk Mas Tika gimana nih? Untuk kebijakan PSBB yang lalu gimana sih pendapat Mas Tika itu? Terus sama realisasinya tuh di daerah Mas Tika tuh dilakuin nggak dilakuin atau cuma sekedar kebijakan gitu? Kalau untuk kebijakan PSBB ya, PSBB jalan sih kalau dibilang jalan, terutama misalkan ada misalkan menjelang hari raya. Nah, itu biasanya paling ketatnya pas waktu hari raya aja sih menurut gua, tempat gua ya. Sama awal-awal diberlakukannya PSBB. Kan kalau nggak salah di PSBB itu ada peraturannya jam malam ya kalau nggak salah ya, Mas Adi ya? Iya, sampai kalau setahu saya tuh sampai jam 9 malam nggak 9 salah. ya? Nah, Oh iya. Jadi kalau untuk masalah jam malam sih tepat saya sih tidak perlu sih dikasih jam malam, masalahnya 8:30 aja udah sepi. Kota tempat saya ini maksudnya kotanya kecil gitu, Di. oh iya, termasuk kota yang nggak banyak kegiatan gitu ya. Iya, 8:30 aja lampu 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 lalu lintas aja udah kuning kedip-kedip itu. Jadi kayaknya nggak usah sih dikasih penerapan jam malam. Mungkin ada sih, mungkin segerombolan orang gitu ya, mungkin orang-orang nongkrong 1, 2 ada. Cuman kalau untuk yang keliling-keliling, apa namanya, kayak satgas ya yang keliling-keliling jaga malam itu sih kayaknya belum lihat saya. Mungkin Hmm. karena saya jarang keluar sih, jadi jarang lihat gitu kalau ada yang polisi yang keliling-keliling kayak gitu. Untuk kasus COVID sendiri pas awal-awal dulu di daerah Mas kita tuh gimana perkembangannya? Apakah banyak yang kena atau sama sekali nggak ada gitu? Oh gitu ya. Kalau untuk awal-awal corona muncul sih ya, itu kalau nggak salah itu masih ada sih yang kena.
Cuman ya paling 1, 2, 3 gitu aja sih satu kabupaten. Jadi berubah-ubah gitu. Jadi dari awalnya tuh zona hijau berapa bulan kan 2 bulan 3 bulan. Lama-lama dia naik jadi kuning. Terus sampai sekarang tuh jadi zona oranye. Kalau kata saya sih, kok menurut saya sih untuk waktu-waktu sekarang sini termasuknya banyak gitu yang kena. Entah kenapa ya, mungkin yang seperti Mas Adi omong sebelumnya itu, mungkin orang-orang jenuh kali ya di rumah. Jadi orang-orang tuh pada keluar gitu, mungkin kayak gitu sih. Ya, mungkin untuk awal-awal untuk masyarakat sini tuh banyak kayak orang pendatang dari luar, kayak kerja di luar kota, utama kerja di luar jauh itu, terus datang ke rumah. Banyak nggak sih untuk masyarakat di tempat Mas Dika atau nggak tahu sama sekali? Nanti kan mungkin faktor sama keluar masuk orang ke daerah Mas Dika kan itu termasuk salah satu faktor penyebaran virus gitu. Kalau untuk kasus di daerah Mas Dika itu termasuk banyak orang yang keluar masuk daerah Mas Dika malah sih. Oh gitu ya. Kalau untuk baru-baru ini sih ada apa ya, ada klaster baru gitu dekat, ya lumayan dekat lah dari rumah saya, di sebelah masjid gitu. Ada, kalau nggak salah itu saya kenal gitu orangnya ya, termasuk kenal lah. Dia itu kerjaannya tuh sopir travel kalau nggak salah. Dia pulang dari Jakarta, jadi kayaknya sih bahwa virusnya itu dari Jakarta itu. Jadi buat klaster baru gitu, jadi di rumah dia itu kan keluarganya banyak, terus orangnya juga sering sering apa namanya, sholat di masjid kan karena rumahnya dekat masjid kan, terus ke cucung-cucungnya, jadi ya lumayan nyebar gitu. Untungnya saya udah dari berapa lama itu nggak pernah sholat masjid lagi gitu, karena terkenal bener masjid dekat rumah saya itu awal-awalnya tuh kayak ngeyel gitu. Maksudnya yang tadinya masjid-masjid lain itu belum masang, apa namanya, belum masang tiker untuk sholat itu, di situ udah masang. Kayak ngeyel gitulah. Akhirnya kejadian yang kata saya itu klaster baru itu. Nah, habis itu diulangin lagi, jadi tikernya digulung, terus dibuat saf baru lagi. Ya itu kata saya, orang itu terutama tempat saya ya, dia tuh, ngeyel, dia nggak tahu corona, tapi gara-gara tetangga ataupun keluarganya yang kena, dia jadi percaya gitu loh. Makanya kata saya sebelumnya itu jangan sampai gitu. Misalkan ada orang-orang yang masih nggak percaya sama corona, cuman gara-gara apa namanya, keluar sebentar gitu kan. Penting ya harus patuhlah protokol kesehatan gitu aja. Kalau untuk kondisi sekarang gimana tuh? Untuk kan sekarang ada kebijakan PPKM nih. Nah, untuk di lingkungan Mas Dika sendiri dilaksanain dengan efektif nggak sih? Kan tempat gua bukan bukan di Jawa, Bali. Kan gua di Sumatera. Oh ya, Nggak maaf. ada PPKM gitu. Iya, lupa. Berarti si Dika lagi tenang itu ya. Iya, Nanti termasuknya aman sih kalau dibandingin sama Jawa ya, Sumatera itu nggak ada apa-apanya menurut gua, walaupun menurut gua tetangga gua mungkin ada yang kena gitu. Menurut gua nggak seberapa sama di Jawa sih. Jadi wajar-wajar aja orang-orangnya pada ngeyel gitu. ya menarik juga ya untuk cerita kalian tuh di daerah kalian masing-masing gitu ya. PSBB ada yang dilakuin, ada yang enggak, itu ada yang ketat, ada yang enggak ketat gitu. Adapun yang ketat ya hasilnya ya COVID itu sendiri menurun gitu. Kalau yang enggak ketat yang benar-benar gitu ya COVID-nya jadi menaik gitu. Nah, ngomong-ngomong PSBB itu sendiri kan habis PSBB ada new normal tuh. Nah, kalau new normal sendiri tuh gimana sih
di daerah kalian masing-masing itu sama pendapat kalian tuh yang aman tuh bagus gak sih untuk dilakuin di Indonesia gitu? Kan ada opsi lockdown, itu kan termasuk opsi gitu ya. Nah untuk di Ramadan sendiri kan di Indonesia kan jaganya yang normal tuh. Nah untuk daerah kalian tuh, untuk pendapat kalian tuh gimana sih? So, mungkin dari Mas Taufik kali ya, Mas Taufik bisa kasih cerita dikit-dikit gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sebelum bahas di daerah saya new normal, menurut saya kalau kebijakan new normal itu diterapin saat itu belum terlalu tepat gitu. Kenapa? Karena kasus positifnya juga masih cenderung naik, terus juga peralatan-peralatan kesehatan juga di beberapa daerah masih dilengkapi. Jadi belum bisa disebut new normal gitu karena penanganannya aja masih cenderung kelabakan gitu. Menurut saya bisa dikatakan new normal itu ketika semua fasilitas sudah siap menampung gitu, mendukung dan eee, tren kasus positif juga turun. Nah, itu baru bisa di new normalin lagi berjalan dengan protokol yang ketat gitu. Nah, kalau untuk new normal di daerah saya ya kan, saya deket ke Jakarta juga. Itu langsung kerasa banget gitu di waktu PSBB itu jalanan kosong, di jalan gedenya ya, di jalan rayanya gitu, waktu PSBB sepi, lancar. Nah, begitu hari kedua, ketiga new normal itu jalanan langsung macet lagi gitu, udah kayak biasa lagi. Mobilisasi udah tinggi, terus juga orang udah pada berangkat kantor, macet lagi gitu. Jadi, langsung signifikan buat new normal. Nah, mungkin itu juga waktu itu new normal kan, awal-awal semester kemarin ya kalau nggak salah ya. Nah itu Iya, juga heeh, nah itu juga rame tuh karena teman-teman saya udah lama nggak ketemu kan. Nah jadi waktu new normal juga, saya sempet main-main sama temen gitu. Itu sih kalau dari pengalaman saya kemarin. mungkin karena mama ya udah jenuh kali ya karena Iya udah PSBB jenuh, bosen. kan 2 minggu tuh. Nah, dari diri saya sendiri kalau 2 minggu ngelakuin di rumah aja ya pasti pengen keluar gitu, jiwanya kayak nggak mau dikekang gitu, kayak pengen bebas keluar gitu. Pengen Emang ke warnet Sokaraja gitu. iya, itu termasuk sih. Iya, gua selalu mikir gini nih, berarti kira-kira kita juga termasuk orang yang salah dong. Berarti nggak semuanya tuh gini, kalau kayak ngomong gitu berarti itu ya bukan apa kayak pemerintah di sisi lain juga kurang dalam apa namanya, dalam sosialisasi tentang new normal, berarti kita juga harusnya ngerasa sendiri juga kita ngakui bahwa kita salah, iya nggak sih? Menurut lo, Fit? Iya. Kalau pembelaan gue ya, waktu itu kan fasenya new normal gitu, boleh keluar-keluar. Jadi menurut gue nggak salah, asal tetap mematuhi protokol gitu. Oh, iya iya Itu iya. pembelaan gue aja sih. Cuma Oh. asal nggak berbuat Tapi kerumunan rame-rame, lu mematuhi protokol nggak sih waktu itu? Pakai masker nggak tuh? pakai. Kebetulan gue orangnya agak parno ya, karena banyak nih kan kebetulan nyokap gue kerjanya di rumah sakit juga, jadi ngerasain langsung gitu dampaknya di saat yang lain libur, tanggal merah, cuti. Tapi nyokap gua tetap berangkat kerja gitu. Jadi gua ngerasain, orang yang nanganin langsung gitu. Jadi gua, respect banget buat, tenaga kesehatan sama dokter-dokter. Sekarang Hmm. juga udah banyak kan yang meninggal tuh. Jadi, Iya. karena ya itu, Hmm. karena saya tahu, ngerasain langsung gitu lingkungan, kondisi gitu. Jadi saya, nerapin prokes tadi. Hmm. Nih, gua juga penasaran nih kayak gini, kalau gua mikir ya seprokes-prokesnya orang nih. Kalau kalau enggak, kalau gua mikirnya kalau di meskipun prokes nih, kalau kita kumpul kita tetap aja gitu secara tidak langsung ya. Kita juga di sisi lain juga ini loh, apa kayak kayak apa ya? Kayak apa ya? Iya kayak kayak gimana ya? Kayak Kayak jiwanya tuh jiwa sebenarnya kita juga nggak jiwa ikut matuhin normal matuhin gitu total kan? total banget gitu. Iya nggak sih kayak Iya. lu kumpul nih. Nah, Nih contoh aja lu kumpul lu bakar-bakar.
Ada nggak sih lu bakar-bakar jarak 1 meter? Aneh anjir, kayak Benar. nih nih makan deh. Iya, Ya kan karena aneh gitu. kan kita udah 20 tahun hidup normal gitu. Kok tiba-tiba jalan hari sebulan itu suruh hidupnya normal kan kayak masih belum terbiasa gitu ya. Iya, jadi kayak gimana ya, menurut gua masih bingung dah sama kebijakan yang new normal ini, masih gimana ya, kayak di sisi lain kita juga kurang adanya kayak kayak penyuluhan gitu nggak sih, kayak yang penting jaga jarak jaga jarak jaga jarak. Lah, terus gimana tuh kayak bakar-bakar, makan-makan gitu. Jaga jaraknya gimana ya? Jadi kayak bingung gitu. Iya ya, kayak Oh, pandangan gue itu tuh peraturannya tuh terlalu birokratis gitu. Nggak bisa diterapin di kondisi lingkungan masyarakat kita. Tidak mengikuti ini loh, kayak nggak mengikuti apa namanya, kondisi di masyarakat. Yang penting kayak kira-kira yang dokter bilang kayak gini, yang dokter dari apa, yang kayak Amerika bilang gini, jaga jarak dan lain-lain, diterapin ke Indonesia. Padahal menurut gua emang belum bisa gitu. Belum bisa diterapin juga di Indonesia. Sejaga jarak apapun kalau emang kita kumpul keluarga dan lain-lain juga, ya kali keluarga besar lu jaga jarak kan aneh ya. Lucu banget gitu. Paling emang paling bisa diakalin dengan itu, paling swipe dulu antigen. Iya sih. Tapi ya harus mengeluarkan apa ya, uang lebih ya ini sih, itu karena lebih banyak. nggak semua masyarakat Indonesia tuh termasuk masih banyak kelas menengah ke bawah daripada kelas atas gitu. Mungkin itu masalah termasuk ekonomi itu ya. Ekonomi sangat pengaruh dalam kita kemampuan melawan COVID itu sendiri. Kalau etika ekonominya nggak kuat ya kita masih butuh nyari uang, nyari makan gitu. Ya mau gak mau kita mesti keluar gitu. Iya nggak sih? Ya kan? Iya benar, benar. Ya itu juga sih, kayak Masnya juga diperhatiin perekonomian warganya juga. Jadi kayak ya gimana ya, hitung-hitung juga nggak semuanya juga punya duit gitu. Paling itu sih. Gimana yang lain mungkin ada tanggapan? Iya Kayak mungkin. pada diem-diem baik Iya loh. nih. Ayo dong ngobrol. Kalau sih Hamzah, gue pengen dengar suara Hamzah nih. Yang normal menurut Hamzah tuh gimana sih? Oh, Tadi kalau oh iya. ini langsung masuk nih. Oh ya, oke. Masuk aja Hamzah, coba Iya. pengen dengar nih. Kalau new normal, gue sih lebih ini aja ya, apa namanya, menjabarin kondisi new normal di daerah gue gitu. Kalau di daerah gue sih, untuk rumah ibadah kayak masjid, kayak yang tadi gue udah bilang gitu kan, eee udah mulai boleh dibuka gitu kan. Cuma, staff-staff-nya tuh dijarakin 1 meter 1 meter dan juga, disediakan apa namanya, desinfektan apa sebutannya, sorry, hand sanitizer gitu kan. Terus dicek suhu juga kalau masuk. Nah, kalau buat restoran-restoran sendiri, rumah makan yang tadinya delivery doang sama drive-thru sekarang udah boleh dine in gitu. Udah boleh makan di tempat, tapi bangku-bangkunya tuh dijarak-jarakin. Dan juga kalau mall juga udah mulai dibuka, cuma prokesnya juga lumayan ketat gitu waktu awal-awal new normal, sekarang juga sih masih lumayan ketat gitu prokesnya. Sebelum masuk kita dicek suhu dulu, terus yang nggak pakai masker nggak boleh masuk gitu kan. Terus kalau buat pasar di sekitar rumah gue sih masih cukup rame gitu, soalnya kan buat, dapur tuh kan nggak boleh, harus ngebul terus gitu kan. Jadi bahan-bahan makanan tuh pasti, wajib banget gitu buat di dapur. Soalnya buat makan sehari-hari juga gitu kan. Iya. Terus juga buat tempat wisata dan hiburan, udah mulai dibuka sih sekarang juga, terutama bioskop ya. Bioskop tuh, kalau di Bekasi juga udah mulai bangkunya itu dijarak-jarakin gitu, lengkap-lengkap. Terus hotel juga udah mulai dibuka, terus ya tempat-tempat karaoke gitulah, walaupun gua nggak ke sana, udah mulai dibuka lagi sih. Nggak apa sih, Terus ngaku aja. aduh, pernah sih, enggak deh, bohong. Terus kalau sekolah, kemarin sih adik gue juga, udah mulai masuk lagi sih, tapi, Oh. ganti-gantian gitu. Jadi Ya, 50% doang kuotanya, Kayak adik gitu gua sih. berarti. Iya sama kan, udah Iya, mulai mirip-mirip. iya udah mulai sama juga sih masuk. di daerah gua juga gitu. Anak Nah, sekolah udah mulai
seminggu berapa hari masuk gitu. Ya udah mulai tatap muka lagi kan. Nah ini nih tinggal kampus nih, nggak tahu nih kapan nih kabarnya kan. Nah ini Tinggal kampus, update. kampus Unsur gimana ya? Padahal secara logika kan kampus orangnya lebih dewasa, lebih gampang diatur. Harusnya Iya. masuk Berpendidikan. ya. Lebih bisa Nah benar. mematuhi protokol kesehatan gitu ya kalau diatur mah. Konspirasi Iya. ini masuknya nih ya nanti. Aduh. Bukan Ya semoga lebih aja. Ya semoga aja kebijakannya. Harapan kalian gimana sih untuk ini kampus kuliah dia lebih hybrid atau gimana nih? Wah, Kenapa nih? Kuliah kalian mending kita main sulit aja atau setengah-setengah online setengah offline gitu? Menurut gue sih enaknya langsung masuk aja sih menurut gue, tapi mungkin dibatasin kuotanya atau enggak ditambah kelasnya gitu kan. Yang tadinya cuma 2 kelas jadi 4 kelas. Jadinya kan masuknya 50% juga gitu mahasiswanya. Ini dosennya kayaknya capek dah. Oh iya sih, mungkin bisa ditambah dosennya kan. Anggarannya. Oh ya anggarannya ya. Aduh, lagi-lagi konsepku nyambung ke ekonomi itu ya. Mana ya? Atau enggak kelasnya ditambah tapi jamnya dikurangin gitu misalkan. Iya, bisa. Gitu sih kalau dari gua, Di. Ya benar juga ya cerita dari Mas Hamsa ya. Nah, kita sebelum ditutup nih, Di. Kita kan lagi PPKM nih, ntar kita lihat lagi aja, kita update gimana sih pelaksanaan PPKM setelah kita selesai KKN nanti pulih. Kalau emang ada teman-teman pada pengen denger, di komen aja yang banyak. Kayaknya emang kalau bahas COVID tuh nggak bakal selesai dalam 1 jam masih, masih banyak yang lebih ke arah mau ada yang main game sih dibanding kurang lebih kelar 1 jam. Enggak ya, pandemi aja udah mau setahun gitu. Oh iya, benar. Udah setahun lebih atau masih belum ada setahun sih? Setengah tahun. Nah Jadi itu. kalau dari awal kita libur sih udah setahun lebih ya. Iya, 1,5 tahun. Kan Iya. dari mana? Hampir di Februari sih hitungannya kita kayaknya pulang dari libur ya. Itu udah 1,5 tahun ya. Iya. Mungkin karena kita udah panjang lebar nih, kita udah berapa lama sih nih kita ngobrol? Udah banyak banget sih nih. Udah banyak banget sih, tapi emang kurang tektokan aja. Purnama. Iya, karena mungkin podcast pertama ya, jadi podcastnya jadi kurang, tektokannya kurang gitu. Mungkin untuk tema kedua nanti. Kasih tahu sih di itu, dia nggak usah di. Malah jelek-jelekin. Nah, mungkin kesimpulannya dari saya ya. Iya, kesimpulan gimana? Kesimpulannya tuh protokol kesehatan tuh wajib dipatuhi, emang benar-benar kalau semua warga Indonesia tuh mematuhi protokol kesehatan ya, mungkin Indonesia bakal cepet nggak pandemi bakal kelar gitu. Mungkin kayak nah mungkin vaksinasi ini termasuk salah satu metode biar pandemi cepat kelar ya. Oh, vaksinasi kayak bisa tuh dibahas di episode berikutnya ya. Kayaknya Nah, menarik. iya. Menarik tuh. Untuk keren gue vaksinasi dah. Nah, mungkin para contoh kalau daerah-daerah yang nggak patuh protokol kesehatan pasti daerahnya ini ya tingkat COVID-nya tinggi gitu. Untuk daerah-daerah yang patuh ini protokol kesehatan yang patuh pasti daerahnya hijau gitu, daerahnya kuning gitu. Mungkin kesimpulannya ya kita wajib melaksanakan protokol kesehatan gitu, sama pemerintahnya juga harus lebih gencar. Pemerintahnya harus lebih gencar, sama kita juga sebagai masyarakat juga harus mendukung juga. Ya,
Betul betul. Karena, nggak akan selesai kalau nggak ada kerjasama antara, baik dari pemerintah maupun dari kita sebagai masyarakatnya gitu. Iya, memang gimana ya, kalau nggak pemerintah nggak gerak ya masyarakat juga bakal masa bodoh juga itu. Terus masyarakat juga karena udah kelamaan gitu pasti bakal bosen gitu ya. Ya kali masa setahun masa harus di rumah mulu itu ya nggak mungkin kan. Iya, sebenarnya bukan di rumah juga bisa sih. Cuma iya prokesnya emang harus diterapin kan banyak tuh. Gue bosen. Taunya dia nggak ngelakuin prokesnya gitu. Jadi ya lu juga goblok juga menurut gue ya. Bukan gitu, dia, egois nggak sih? Karena Iya, gue bosen, emang yang lain nggak bosen, Cuk, iya gitu. sama. Jadi jangan sampai pengorbanan kita sia-sia karena lu bosen kan, karena semua Ada orang orang bosen yang kan. egois tuh yang memaksa dirinya untuk keluar tanpa prokes ya akhirnya dia juga bahayain kita semua gitu. Makanya biar nggak bosen kan keluar itu varian baru tuh Delta, habis itu Delta Aduh. Plus. Oh gitu loh. Jangan gitu dong. Nah, itu harus dimasukin sih. Ada varian Delta biar gak bosen bener. Iya Masuk kan akal bosen sih, kan, ya Bisa udah. ke situ loh. Enggak bener itu the best. Ya, Ya, itu teman-teman mungkin kurang lebih. saran ya dari bahasan ini, saran dan harapannya ya mungkin semoga aja itu ya pandemi itu bisa kelar lagi dalam 1 bulan lah, semoga aja ya itu mah harapan gitu. Amin. Ya mungkin sarannya ya emang masyarakat harus rajin gitu dalam mematuhi protokol kesehatan gitu. Mungkin itu sih saran dari gua ya. Baik lagi ke pribadinya masing-masing. Bener. Jadi jangan asal nyalahin juga, kita juga harus tahu pribadi kita juga kayak gimana gitu kayak kita udah ngejalanin dengan benar atau belum kayak gitu sih. Jangan asal nyalahin. Iya, itu aja sih. Pokoknya asal jangan salah kayaknya jangan asal nyalahin aja deh. Harus sadar diri semua. Ya mungkin cukup segitu ya podcast untuk tema hari ini. Kita Iya, bakalan ketemu lagi di minggu depan ada tema lain lagi yang menarik untuk dibahas gitu. Ya, bener banget nih. Terima kasih banget nih buat sobat-sobat Santuy People udah dengerin sampai akhir. Yang baiknya diambil, yang buruknya itu kesalahan dari kami yang mungkin masih belajar gitu dalam menyampaikan pesan-pesan ini. Ya, pokoknya ini bukan yang terakhir karena ini pertama. Kita juga masih baru mulai KKN juga nih. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman Santuy People gitu. Kita supaya dimudahin dalam KKN-nya nih teman-teman di sini. Karena kan Amin. KKN sendiri-sendiri terus juga lagi ada PPKM, kasusnya tinggi gitu. Jadi meskipun doa kita belum tentu dijabah, tapi kan kalau doanya 100 orang kan nggak tahu kita juga kan gitu. Jadi sama-sama ngedoain, jaga kesehatan, tetap jaga imun karena imun mau pengaruh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.